Bisa dijelaskan nih dok, karena masyarakat banyak bertanya apa sih yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar atau BHD ini, dan kenapa sih akhirnya masyarakat Wajo itu butuh untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan BHD ini dok? Mengenai bantuan hidup dasar itu adalah serangkaian prosedur bantuan jantung dan paru pada pasien-pasien atau orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan ini adalah orang-orang yang mengalami henti napas maupun henti jantung. Misalnya kita menghadapi orang yang tidak sadar, kita harus segera memeriksa apakah ada nafas dan ada denyut nadi. Caranya adalah ini seperti lagu Ceylon Seven dok. Oh iya, Lihat, iya. dengar, dan rasakan. Dalam situasi darurat kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa menunggu. Harus ambil kesempatan, harus ambil tindakan. Pemeriksaan yang dilakukan kurang dari 10 detik dan bantuan hidup dasar harus segera diberikan. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast spesial persembahan dari ID Cabang Wajo dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus komitmen kami, dokter yang terhimpun di ID Cabang Wajo, untuk terus melayani dan mengedukasi masyarakat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa jadi penentu hidup dan mati seseorang ya, di situasi darurat tentunya, dengan topik yaitu bantuan hidup dasar, atau yang sering disebut disingkat dengan BHD. Bayangkan ada nih orang pingsan tiba-tiba di depan kita, jantungnya berhenti berdetak, dan tiba-tiba napasnya tuh nggak napas atau hilang. Dalam kondisi seperti ini, satu orang yang tahu cara memberikan bantuan hidup dasar bisa jadi penyelamat nyawa. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Muhammad Hairul Muksid, Biomed Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, yang akan membahas secara tuntas apa sih itu BHD dan kenapa penting dikuasai oleh masyarakat awam, langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan, dan bagaimana kita bisa ikut berperan menyelamatkan nyawa bahkan sebelum pertolongan dari tenaga medis itu tiba. Baiklah, sudah hadir di antara kita Dr. Muhammad Hairul Muksid. Ya, Dr. Hairul, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Jadi untuk sehari-hari saat ini kesibukannya apa dok? Sehari-hari kami berpraktek anestesi dan terapi intensif dok. Oke, jadi dokter nih ada ke spesialisasi terapi eh, intensif ya dan anestesi ya dok ya. Nah, boleh di spill sedikit dok tentang spesialisasinya ini bergerak di bidang apa ya dok ya? Ya tentu saja spesialisasi kami ini anestesiologi dan terapi intensif bergerak di bidang pembiusan, membantu dokter-dokter bedah dalam proses pembedahan, memastikan pasien nyaman selama operasi berlangsung. Kemudian di bagian terapi intensif kami merawat pasien-pasien kritis di ICU, dan ada lagi nih dok untuk manajemen nyeri. Kami juga terlibat di dalam bidang tersebut. Oke, jadi banyak berhimpun kegiatannya di kamar operasi ya dok ya? Iya dok. Iya, dan juga penanganan nyeri. Iya dok. Iya. Baik dok, kita bahas ke topik ya dok yang mengenai bantuan hidup dasar. Bisa dijelaskan nih dok, karena masyarakat banyak bertanya apa sih yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar atau BHD ini, dan kenapa sih akhirnya masyarakat Wajo itu butuh untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan BHD ini dok? Jadi bantuan hidup dasar itu seperti yang teman-teman mungkin pernah baca, teman sobat sehat yang pernah baca mengenai bantuan hidup dasar, itu adalah serangkaian prosedur bantuan jantung dan paru pada pasien-pasien atau orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan ini adalah orang-orang yang mengalami henti napas maupun henti jantung. Biasanya ditandai dengan gejala awal yaitu hilang kesadaran dok. Kenapa penting untuk diketahui oleh sobat sehat masyarakat Wajo? Karena kita lihat trennya sampai sejauh ini dok, semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan, lari pagi, jogging, bahkan lari malam, naik sepeda, Iya ya. berenang dan lain-lain dok. Sehingga risiko over capacity dari fungsi organ itu meningkat. Nah, ini tidak jarang kita lihat banyak orang yang pingsan pada saat melakukan olahraga, Iya, benar dok. atau beberapa jam setelah berolahraga, dok. Begitu.
Iya, jadi dalam situasi darurat seperti ini ya, karena sekarang kan memang pergeserannya memang banyak, sudah masyarakat kita sudah aware dengan kesehatan ya, jadi udah banyak sekali juga komunitas-komunitas yang seperti komunitas lari gitu ya, yang akhirnya mungkin itu bisa saja nih terjadi satu kondisi gawat darurat ketika Iya, melakukan hal tersebut ya dok ya. iya, Iya, betul. seperti misalkan dia pingsan mendadak. Nah, kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk orang-orang awam yang melihat kejadian tersebut dok? Ya, tentu saja kalau ada orang pingsan di sekitar Anda, pastikan dulu posisinya aman, tidak ada bahaya kalau kita menolong orang tersebut, dan paling penting aktifkan sistem emergency. Minta pertolongan kepada orang-orang yang di sekitar atau minta orang lain untuk menelpon ambulans. Jadi itu yang biasa kita sebut call for help. Kemudian Oke. kita yang kedua kita bedakan apakah pingsan ini, ketidaksadaran ini disebabkan oleh henti napas, henti jantung, atau ini pingsan yang disebabkan oleh hal yang lain. Mm-mm. Kalau ini disebabkan oleh henti napas dan henti jantung, kita harus segera melakukan bantuan hidup dasar, dok. Setelah itu, bantuan hidup dasar yang diberikan eh, itu harus dilanjutkan sampai tim medis datang. Iya, Seperti jadi itu. sebelum tim medis datang di tempat ya dok ya, jadi Iya, memang ketika ada kondisi kejadian seperti itu, orang-orang di sekitar itu ya jangan panik ya dok ya. iya, Tipsnya adalah ya kita harus mengaktifkan sistem emergency tadi, yaitu yang pertama adalah call for help dan melihat situasi iya. gitu. Jadi itu yang akan membantu nih masyarakat. Mungkin nanti ketika ada kejadian seperti itu jangan langsung panik. Atau mungkin sekarang kan banyak orang tuh dok, kalau misalkan lihat orang pingsan malah ambil HP, direkam, disebar di sosial media Betul, gitu. dok. Jadinya kan tidak efektif juga kan Iya. dok. Padahal orang yang pingsan ini tentu butuh pertolongan yang segera gitu. Ya, Nah, padahal handphone itu bisa dipakai menelpon ambulans. ya Ingat, betul. nomor telepon ambulans di Indonesia 119. Iya, Ya, jadi 119 ini merupakan emergency call ketika ada kejadian yang seperti misalkan pingsan mendadak ini gitu. Nah, sekarang nih kita misalkan ya ada orang ya, mungkin dia pingsan. Nah, kita bagaimana sih caranya, tadi dokter mengatakan bahwa membedakan antara ini tuh dia pingsan karena henti jantung atau henti napas atau karena pingsan karena penyebab yang lain. Nah, itu bagaimana caranya dok orang di sekitarnya ini nanti membedakan hal tersebut? ya. Paling mudah kalau kita melihat langsung, dok, kejadiannya. Mhm. Nah, kemudian pada saat kondisi pasien pasien, maaf saya selalu menyebut pasien karena saya selalu menghadapi pasien. Misalnya kita menghadapi orang yang tidak sadar, kita harus segera memeriksa Mhm. apakah ada nafas dan ada denyut nadi. Mhm. Caranya adalah ini seperti lagu Ceylon Seven, dok. Oh iya iya Lihat, iya. dengar, dan rasakan. Oh Jadi dalam posisi kita berada di samping pasien, samping orang yang pingsan, kita meletakkan telinga kita dekat dengan di sumber napas pasien di mulutnya. Nah, kita melihat ke arah bawah, ke arah dada pasien. Jadi bisa dibayangkan kita mendengar suara napas pasien, melihat gerakan dada, dan merasakan hembusan napas pasien. Hmm. Kemudian setelah itu sambil kita melakukan pemeriksaan di nadi besar, yaitu nadi karotis sekitar 3 jari dari garis tengah leher. Kita bisa memeriksa di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, 3 jari dari garis tengah leher. Di situ denyutnya jelas, dok. Hmm. Kalau misalnya kesulitan untuk mendeteksi, tidak ada napas atau napasnya megap-megap, Mhm. kemudian kesulitan mendeteksi denyut nadi, itu kita sudah anggap henti jantung dan henti napas. Oke, berarti itu caranya ya tadi, cara membedakan apakah pingsan ini terjadi karena henti jantung atau henti napas atau keduanya. Ya Iya, dok ya, jadi dengan judul eh, Trias tadi ya, judul seperti judul lagu Sheila on Seven kata dokter Herul, yaitu lihat, lihat, dengar, dengar, dan rasakan. rasakan ya. Jadi melihat pergerakan dada naik turun, mendengarkan suara detak suara Suara nafas, nafas, yang merasakan suara nafas dan hembusan hembusan napasnya, nafas, dan juga eh, mendengar suara mendengar napasnya. suara nafas itu. Jadi itu tadi ya, lihat, dengar, dan rasakan.
Itu kalau kita mau menilai yang henti nafasnya. napas ya dok ya. Jadi kita melihat dari lihat, dengar, dan rasakan itu. Tapi kalau misalnya untuk membedakan antara tadi henti napas dan henti jantung gitu kita harus meraba ya dok ya. Iya, Merabanya di leher sini. iya. Oke, jadi kita Biasanya terjadi secara bersamaan, Dok. biasanya Iya, paling sering terjadi paling sering secara terjadi secara bersamaan. bersamaan. Nah, setelah misalnya nih dok, kita sudah tahu nih ya, kita sudah lihat, dengar, rasakan ternyata berhenti. Terus kita sudah meraba bagian leher, 3 jari dari tengah garis leher ya kan di sini, itu juga tidak berdenyut dok. Nah, kira-kira kita melakukan apa nih selanjutnya dok? Iya, itu tadi pertama Mm-mm, call for help. Aktifkan sistem emergensi 119 untuk mendatangkan tim medis segera dengan ambulans. mm-mm. Kemudian lakukan bantuan hidup dasar segera, jangan menunggu, jangan ditunda, langsung lakukan kompresi dada. Oke, Kompresi dada bisa dilakukan bersamaan dengan ventilasi. Ventilasi itu bantuan napas. nafas ya. Namun kalau misalnya cuma sendirian, cuma Mm-mm, satu penolong dan tidak ada yang bisa melakukan bantuan nafas, mm-mm. bisa melakukan kompresi dada secara terus-menerus, Dok. Oke. Ya, Ya, jadi seperti yang biasanya film-film ya dok ya, seperti iya, di film-film yang misalkan tiba-tiba lihat orang pingsan, diraba nadinya tidak ada, langsung lakukan denyut ini ya, kompresi iya. dada ya dok ya namanya ya, atau apa sih namanya dok, pijat jantung ya, Pijat jantung luar. pijat jantung luar Iya, gitu kalau bahasa awamnya. Jadi masyarakat kita ya tentu harus juga ya punya satu skill seperti ini gitu dok, karena itu kan penting sekali ya iya, ketika misalkan memang ada kondisi situasi darurat ya, akhirnya orang-orang di sekitar ini diharapkan ada yang bisa memberikan kompresi dada atau pijat jantung luar gitu iya. secara terus menerus pada kondisi yang mungkin sudah dia butuhkan gitu ya, sudah tidak berdenyut jantungnya gitu. Betul sekali, Dok. Iya, jadi tentu saja ini kita bisa mengatakan sebenarnya BHD ini bukan hanya untuk tenaga kesehatan dok, berarti juga untuk masyarakat awam juga harus tahu ya. Betul sekali, Dok. Untuk masyarakat awam, ini bukan lagi soal tenaga medis, tetapi ini mengenai nyawa pasien, Mm-mm. nyawa orang di sekitar kita, bahkan itu bisa menyangkut nyawa kita sendiri. Sehingga memang untuk masyarakat awam sudah tidak dibatasi lagi untuk mengetahui dan dapat melakukan bantuan hidup dasar ini, Mm-mm. Dok. Jadi masyarakat biasa juga perlu belajar ya dan berlatih untuk melakukan bantuan hidup dasar ini. Nah, Betul, cuman Dok. mungkin untuk mengakses media edukasi dari pelatihan mungkin atau dari seminar atau dari mana dok, sehingga masyarakat awam ini tuh bisa mengakses edukasi tentang BHD ini. Sudah sangat banyak, Dok, pelatihan mengenai bantuan hidup dasar. Heeh. Yang paling sering itu lembaga-lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan tahun lalu 2024 sudah melaksanakan kegiatan pelatihan bantuan hidup dasar. Kemudian Ikatan Dokter Indonesia berbagai cabang juga melakukan bantuan hidup dasar, pelatihan bantuan hidup dasar, dan IDIWAJO insya Allah dalam waktu dekat ini kami sedang merancang bagaimana pelatihan bantuan hidup dasar itu bisa dilakukan di Wajo ini. Kemudian banyak, Dok, di Makassar, di kota-kota lain, Car Free Day itu banyak dilakukan Oke. pelatihan bantuan hidup dasar. Iya. Baru-baru sekitar 3 minggu yang lalu atau Ya. 3 atau 2 minggu yang lalu di Belopa, Persatuan Dokter Ahli Anestesi dan Terapi Intensif mengadakan pelatihan bantuan hidup dasar. Oke, Ya, berarti Dok. sudah sangat banyak sebenarnya media masyarakat awam itu bisa melatih diri ya dok dalam menguasai skill atau keterampilan bantuan hidup dasar ini. Betul, Dok. Infonya juga banyak di Instagram, di media sosial Mm-mm. berbagai macam. Ada video-video edukasi, jadi tidak terbatas lagi Mm-mm. media pembelajaran kita. Iya, jadi ini bagus sekali buat masyarakat Wajo terutama ya yang mungkin juga berhimpun atau bekerja di bidang paramedis ya dok ya, mungkin di komunitas PMR, komunitas PMI juga ya dok ya, atau mungkin masyarakat awam yang memang ya mau tahu saja Betul, caranya BHD gitu, itu nanti akan sangat bisa diedukasi melalui seminar dan juga mungkin pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh Persatuan Dokter Anestesi ya dok ya. betul. Dan tadi dokter Herul juga mengatakan bahwa coming soon untuk masyarakat Wajo. Jadi
nanti masyarakat Wajo diharapkan untuk bisa berpartisipasi ketika workshop ataupun pelatihan seperti ini itu diadakan. Nah, terus dok, kalau misalkan nih dok ya, kita kan sudah tahu, oh kalau sudah kita lihat dengan rasakan, terus kita sudah meraba nadi ternyata sudah tidak ada, berarti kita itu tadi call for help, menelpon ambulans. Nah, terus kompresi dada gitu ya. Kalau kita lakukan dengan benar, harapan akhirnya nanti pasien ini selamat gitu dok ya. Insya Allah. Iya, insya Allah selamat. Tapi kalau misalnya melakukannya salah dok, misalkan kompresi dadanya tidak tepat begitu, atau mungkin frekuensi kompresi dadanya salah begitu, itu berbahaya tidak sih untuk si penolongnya ini dan juga yang ditolong, bagaimana dok? Ya, tentu saja semua prosedur medis, apalagi ini dilakukan oleh orang awam, itu harus dilakukan secara benar, karena ini bisa membahayakan baik penolong maupun yang ditolong. Jadi cara yang benar melakukan kompresi dada itu, kita melutut di samping pasien, bisa di sebelah kanan maupun sebelah kiri, menghadap ke orang tersebut, ke orang yang ditolong. Kemudian kita menyusun tangan, menggenggam, interlock istilahnya. Ini Jadi ya. iya, jadi Oke. biasanya tangan yang lebih kuat itu berada di atas dok. Oke. Ya, berada di atas. Kemudian kita letakkan di tulang pedang dada. Di sini ya Iya, berarti dok ya. tulang pedang. Kira-kira 2 sampai 3 jari di atas pedangnya ini. Oke. Iya. Kemudian kita yang kita letakkan di tulang pedang itu adalah telapaknya. 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 Oke. Kita interlock. Kenapa kita interlock? Untuk mengurangi tenaga yang tersalurkan ke tulang iga, karena beresiko patah. Jadi resiko yang pertama untuk kompresi dada bagi orang yang ditolong itu adalah tulang iga patah, tulang dada juga bisa patah kalau orang tua terutama. Kemudian kompresi yang terlalu keras bisa menyebabkan tulang dada orang yang ditolong itu patah. Nah, bisa pendarahan organ di dalam yang kita tidak akan tahu sampai kejadian. Nah, kemudian meletakkannya itu di atas dada, kemudian secara lurus, ini diluruskan sampai ke bahu dok. Oh yang ini Sampai lurus ke dok bahu, ya. iya. Oke. Harus lurus ke bahu. Kemudian sikunya dikunci. Sikunya dikunci, diluruskan, tidak boleh bengkok. tidak boleh bengkok. Oke. Harus lurus. Kemudian dilakukan kompresi naik turun, badannya yang naik turun dok. Oke. Jadi badannya dok ya. Ya, nanti kira-kira ada ilustrasinya. Iya. Apalagi kalau kita lakukan pelatihan di Wajo ini nanti langsung dipraktekkan. Iya. Oke. Nah, Kemudian bahayanya untuk penolong dok, kalau misalnya salah menolong, itu tadi posisinya bisa menyebabkan nyeri punggung, bisa menyebabkan nyeri pada siku, dan mudah lelah untuk posisi-posisi yang salah seperti itu. Oke, jadi akhirnya juga kalau penolongnya mudah lelah seperti itu, jadinya juga cara pertolongannya jadi tidak adekuat ya dok ya. Betul, Tidak dok. optimal jadinya. Justru mungkin akan menimbulkan kerugian-kerugian Ya. kedepannya, baik penolong dan juga baik yang ditolong. Ngomong-ngomong masalah adekuat dok, Ya. kompresi yang adekuat itu 100 sampai 120 kali per menit. Jadi ingat, 100 sampai 120 kali per menit, dan kompresinya itu sedalam 5 sampai 6 cm. Sebaiknya tidak kurang karena bisa menyebabkan kurangnya aliran darah, dan tidak lebih karena beresiko menyebabkan kerusakan organ, bisa patah tulang atau rusak organ dalam. Iya, jadi memang harus ada aturannya dok ya. Ada Jadi tidak aturannya. sembarangan kita lakukan pijat jantung luar ya. Jadi itu Betul, tadi bahwa minimal 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm ya dok ya. Betul. Kedalaman kita mengkompresi ya. Ini Betul. ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya, bahwa dalam memberikan pertolongan itu tidak asal-asalan juga ya. Dan bagaimana caranya kita bisa meminimalkan kesalahan. Iya, dok. Jadi dari frekuensi tadi harus ada standarnya, dari kedalaman. Ada juga nggak sih dok standar bahwa waktu gitu, misalkan pasien atau orang yang pingsan ini itu ada nggak sih periode yang kita tuh dibilangnya periode yang sangat krusial dok,
untuk menolong begitu. Ada enggak standar waktunya, Dok? Iya, ada yang disebut dengan periode emas. Jadi Oke. periode emas ini adalah periode untuk seberapa cepat kita harus menolong orang-orang yang mengalami henti napas, henti jantung, Dok. Itu sesegera mungkin. Kalau di literatur dibilang kurang dari 1 menit, atau pada saat kita lihat pasien langsung 10 detik kita melakukan asesmen, harus langsung segera melakukan bantuan hidup dasar, kompresi jantung terutama, kompresi dada. Kemudian untuk akses, saya lupa tadi menjelaskan mengenai automated external defibrillator. Nah, jadi tahap setelah bantuan hidup dasar yang seperti ventilasi dan kompresi dada itu ada automatic external defibrillator. Itu alat yang sudah tersedia di mana-mana, baik di mall, apalagi di rumah sakit, di kantor-kantor itu semestinya sudah ada. Itu alat pacu jantung, alat fibrilasi jantung untuk yang secara otomatis memberikan kejut jika eh, terdeteksi gelombang jantung yang bisa dikejut, seperti itu, Dok. Iya, Begitu. iya. Jadi ya saya pernah dengar sih, Dok, alatnya itu kalau tidak salah namanya alat AED ya. AED. AED ya, dan itu biasanya sudah ada memang standar di misalkan di bandara atau tempat-tempat keramaian begitu ya, Dok ya. Iya. Itu alat itu tuh harus ada. Jadi kalau memang nanti masyarakat kita dapat kejadian seperti itu di lokasi-lokasi yang memang untuk publik, biasanya AED ini tuh tersedia, Dok ya. Iya, Jadi AED itu sudah tersedia di tempat-tempat publik dan iya, harus segera dipasang kurang dari 3 menit, Dok. kurang dari 3 Iya, menit. Wah, jadi memang tadi ya, jadi kita nggak ada waktu untuk mengambil HP buat memvideo terus upload di sosmed betul sebenarnya ya, Dok sekali, ya. Dok. Iya. Jadi ya ketika ada kejadian orang yang pingsan, kita tuh langsung mendekati, melihat situasi, dan juga tadi melakukan lihat, dengar, dan rasakan, dan serta menilai denyut jantung apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita harus segera melakukan pijat jantung luar ya. Betul. Jadi itulah langkah-langkahnya sehingga kitanya juga jadi bisa mungkin kita bukan tenaga kesehatan, tapi kalau dengan skill atau keterampilan ini kita juga bisa menolong sesama. Baik, dokter, bagaimana nih untuk pesan dokter untuk masyarakat? Kenapa sih akhirnya masyarakat itu penting belajar mengenai BHD walau dia tuh bukan dari background tenaga kesehatan, dok? Iya. Dalam situasi darurat kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa menunggu. Harus ambil kesempatan, harus ambil tindakan. Pemeriksaan yang dilakukan kurang dari 10 detik dan bantuan hidup dasar harus segera diberikan. Sehingga ilmu bantuan hidup dasar ini tidak hanya tenaga kesehatan yang harus mengetahui, namun masyarakat awam pun harus mengetahuinya juga. Orang yang menderita, orang yang mengalami henti napas, henti jantung, bisa jadi kita, bisa jadi saudara-saudara kita, bisa orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak bisa menunggu tenaga kesehatan yang profesional, harus segera kita lakukan penata laksanaan, Dok, untuk menyelamatkannya. Paling penting adalah setiap menit penundaan kompresi dada itu menurunkan survival rate atau peluang keberhasilan kita 7-10%, Dok. Jadi memang waktu kita itu kurang dari 10 menit, 10 tapi menit ya. kurang dari 4 menit. Kalau sudah mencapai 4 menit itu otak itu sudah cacat permanen. Iya, Dok. Jadi itu krusialnya waktu dalam pertolongan pertama ya, Betul, dok Dok. ya. Baik, eh, topik yang sangat menarik ya, kita semua jadi paham bahwa menjadi penolong pertama di lokasi kejadian bukan soal kita ini punya background tenaga kesehatan atau tidak, tapi soal kita siap tidak atau kita punya tidak pengetahuannya. Karena bantuan hidup dasar ini bukan hanya milik tenaga kesehatan, tapi juga hak dan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Podcast ini adalah bagian dari rangkaian Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117 yang kami hadirkan sebagai bentuk nyata dari bakti kami agar semakin banyak masyarakat, khususnya masyarakat Wajo, yang sadar, siap, dan tanggap terhadap situasi gawat darurat. Jangan ragu untuk belajar, ikut pelatihannya ya, dok ya, dan membagikan ilmu ini ke keluarga dan juga lingkungan sekitar. Karena dalam kondisi kritis, detik pertama bisa menentukan segalanya.
Sampai jumpa di obrolan kesehatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Muhammad Herul Muksid, Dok, atas waktunya, dan semoga kita bisa membahas topik-topik yang lebih menarik nanti ke depan, Dok.